Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan terbaiknya untuk kita semua dari segala keburukan, dari segala mara bahaya, dan termasuk dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin ya mujibas sa'ilin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Di kesempatan malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna. Adalah upaya seorang hamba untuk menyelami betapa luasnya, betapa dalamnya samudra makna dan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Baik, ahibati billah, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita terakhir masih seputar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan. Allah Maha Pemberi Karunia. Yaitu saat Syekh Abdul Razak memuat atau mencantumkan di dalam kitab beliau ini contoh-contoh karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Setelah sebelumnya beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menelaah pokok-pokok karunia Allah, hendaknya dia mengarahkan pandangannya atau betul-betul memperhatikan taman Al-Qur'anul Karim. Artinya di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usulul minan, pokok-pokok karunianya. Ayat yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 94 sudah kita lanjutkan. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Artinya, mereka, wahai Muhammad, mereka di sini adalah para sahabat, orang-orang yang dulunya hidup di masa jahiliyah. Mereka menganggap engkau telah berjasa, wahai Muhammad, atas keislaman mereka. Artinya berkat engkaulah, wahai Muhammad, berkat dakwahmu, seruanmu, ajakanmu kepada Islam, sehingga mereka menganggap engkau begitu besar jasanya atas keislaman mereka. Nah, tapi Allah mengatakan, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan Muhammad, janganlah kalian menganggap diriku berjasa atas keislaman kalian. Justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan, katakan Muhammad, jangan kalian menganggap keislaman kalian itu murni dari jasaku. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala.
balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Justru Allah Subhanahu wa taala lah, berkat Allah lah yang memberikan hidayah kepada kalian kepada keimanan jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Surat Al-Hujurat ayat 17. Ya, ini juga jamasan ayat ini mengajarkan kepada kita, karena masih sering kita jumpai beberapa orang ketika dia menganggap ada orang berjasa dalam hidupnya, ya berkat dialah mengenal sunnah misalnya, atau dia hijrah, dia langsung menyebutkan, nah ini karena si fulan, ini karena Ustadz fulan, ini karena saya ketemu si fulan, atau karena saya membaca majalah ini, atau karena saya menonton video ini. Jangan dulu itu. Sebutkan karunia Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu. Ya, ini karunia Allah. Ya, baru kemudian ya karena Ustadz fulan, saya ikut pengajiannya Ustadz fulan, saya bertemu dengan ikhwah di masjid, saya baca majalah ini, saya nonton video Ustadz ini, ya. Baru kemudian menyebutkan ya sebab-sebab yang lain. Tapi yang pertama, yang utama adalah kita sebutkan karunia Allah dulu. Ada min fadli Rabbi, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dihikayatkan oleh murid-murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di Yaman. Ya, ketika disebutkan jasa-jasa beliau yang sangat besar dalam mengemban dakwah salafiyah, menyebarkan dakwah salafiyah, ya, yang dulunya dipenuhi dengan kaum sufi, ya, walaupun sekarang Allahul musta'an juga ya kembali ya sesuatu yang dikhawatirkan itu terjadi dari orang-orang Syiah Houthi. Nah, tapi beliau tatkala disebutkan jasa-jasa beliau, besarnya jasa beliau dalam menyebarkan dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman, beliau akan menyebutkan terlebih dahulu, wa hadza min fadli Rabbi, ini berkat karunia dari Rabbku. Ya, kita sebutkan dulu karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu baru kita sebutkan sebab-sebab kita mendapatkan hidayah, kita hijrah, ketemu si fulan atau menonton videonya Ustadz fulan dan lain sebagainya. Ini ayatnya. Ini jasa yang besar oleh Rasulullah SAW. Tapi itu pun Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Arab ini. Jangan katakan bahwasanya kalian Islam itu murni karena jasaku. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang memberikan hidayah kalian kepada keimanan. Allah yang mempertemukan kita, Allah yang memberikan kita kemudahan untuk datang dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis ilmu. Nah, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang mampu memudahkan kita atau membantu kita dalam menggapai hidayahnya. Nah, jadi di sini ingatlah karunia Allah saat memberikan hidayah kepadamu. Baik, lanjut. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau sekiranya bukan karena karunia Allah terhadap kalian dan rahmatnya, tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci seorang pun di antara kalian selamanya. Ma zaka minkum, di sini ya penekanannya di ayat ini, ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia Allah, bukan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih hatinya, suci, terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, semua ini berkat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan, nah, saya bisa menjaga diri saya, ya ini karena kecerdasan saya. Tidak. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi
taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah untukku jiwa yang bersihnya, yang bertakwa. Karena Allah ilhamkan pada diri seseorang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita minta diilhamkan jiwa yang diisi dengan ketakwaan. Kemudian di doa itu Rasulullah mengajarkan untuk kita membaca zakkiha, memohon kepada Allah. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan hatiku, sucikan jiwaku, karena engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindungnya dan penolongnya. Jadi kita kembalikan perihal mensucikan jiwa, ya, murni ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bisa bersih dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Itu berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul ada usahanya. Ikhwafillah. Kita tidak menafikan pasti ada sebab-sebabnya, usahanya kita membersihkan hati. Tapi yang sesungguhnya membersihkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat ini, walakinallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah lah yang membersihkan, menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nur ayat 21. Ayat berikutnya, waqala ta'ala, contoh pokok karunia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menghiasi keimanan itu di hati-hati kalian. Dan Allah lah yang menjadikan kebencian pada kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, Allah SWT yang menjadikan seorang cinta kepada keimanan. Kita tertarik dengan hal-hal yang mendorong mengangkat keimanan kita. Salah satunya adalah majelis penyubur iman, majelis ilmu. Nah, Allah SWT yang memberikan kemudahan. Allah yang mencampakkan dan menaruh di dalam hati kita kecintaan kepada keimanan dan menghiasi keimanan itu di hati kita. Demikian juga Allah yang menjadikan kita benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, mendapatkan petunjuk, berada di atas jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah, karena karunia Allah dan nikmatnya. Ya, memang sebab-sebabnya ada. Ikhwafillah, pasti ada sebab-sebabnya kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran. Tapi ini semata-mata karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 1 dan 8. Ini juga jamaah sekalian, kita biasa mendengarkan para khutbah atau para khatib di tanah suci, ya, atau juga di Timur Tengah secara umum, bisa dijadikan atau dibentuk kalimat ini menjadi doa. Ya, bagus juga ayat ini. Ya, kita rangkai menjadi sebuah doa. Ya, kita jadikan Allahumma doa, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, ini sering juga kita dengarkan ini para ulama kita, para khatib-khatib di tanah suci saat menutup khutbah yang kedua dalam khutbah Jumat misalnya, ya, atau pada saat kunut witir biasa membaca, berasal dari ayat ini. Nah, ini bagus, maknanya luar biasa, indah sekali. Allahumma habib ilaina. Tentu kita harus ada perubahan dari kalimatnya, ya. Allahumma habib ilaina,
Karena sekarang bentuknya adalah fi'il amr, ya, perintah. Ya Allah, mohon ya jadikan kecintaan kepada kami, ilaina, jadikan kecintaan pada kami terhadap keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi keimanan itu pada hati kami, wa karrih ilaina, dan jadikan kami benci kepada al-kufra wal fusuq wal isyan, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau yang berjalan di atas jalanmu yang lurus. Nah, baik, lanjut. Ikhwafillah jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Contoh berikutnya, wa dzakkara subhanahu bi minnati ba'tsir rusuli alaihimus salatu wassalam. Contoh karunia, pokok karunia yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang karunia atau anugerah pengutusan para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya, contoh berikutnya adalah perihal diutusnya para rasul. Ini juga jamaah sekalian karunia Allah yang sangat besar. Ada rasul-rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, apalagi kita subhanallah mendapatkan utusan rasul yang paling mulia, asyraful anbiya'i wal mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutus kepada kita dari kalangan manusia, sehingga kita bisa mencontoh, meneladaninya. Karena rasul itu ada dua, ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Ya, Allah berfirman tentang rasul dari kalangan malaikat, innahu laqaulu rasulin karim. Di surat At-Takwir, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Yang dimaksud di ayat ini adalah rasul tapi bukan Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, kita alhamdulillah yang diutus kepada kita rasul dari kalangan manusia, supaya sama keadaannya dengan kita, punya sifat-sifat kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi humanis, ya, sehingga tidak ada halangan bagi kita untuk meneladani beliau. Ini minnah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah ingatkan kita di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa ikramihi hadhil ummata bi ba'thi safwati rusulihi wa khairi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingatkan kita dengan karunia diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan dimuliakannya umat ini dengan diutusnya rasul pilihan dan nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minnah, ini karunia yang paling berharga di dalam hidup manusia. Nah, Allah ingatkan kita di banyak ayat. Di antaranya yang beliau cantumkan di sini, pertama surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, dan misi dari rasul itu adalah menyeru umatnya, mendakwahkan kepada umatnya, kepada kaumnya, an ya'budullah, dan beribadahlah kepada Allah semata. Sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu segala yang disembah selain Allah. Nah, ini adalah dua. Ini juga dalil jamaah kalau kita belajar kitab tauhid, belajar akidah. Ini dalil dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu rukun penafian dan penetapan isbat, an-nafyu wal isbat. Karena ada di ayat ini, an ya'budullah, ini al-isbat. Kita tetapkan, kita kukuhkan beribadah hanya kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, ini adalah rukun penafian. Kita nafikan, kita ingkari, kita tolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 36. Contoh ayat tentang karunia diutusnya
para rasul alaihi wassalatu wassalam. Surat Fatir ayat 24. Surat Fatir ayat 24. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, maksudnya dari kalangan mereka sendiri. Ya, ada yang menafsirkan dari kalangan manusia atau dari kalangan bangsa Arab. Yatlu alaihim ayatihi, dan membawa agenda dakwah. Pertama adalah at-tilawah, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya, ini 3 agenda diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat. Pertama adalah at-tilawah, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tilawah dengan 2 maknanya di sini sudah termasuk. Tilawah lafadznya, di mana Rasulullah mengajarkan kita cara membaca Al-Qur'an, dan alhamdulillah antum juga ya mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar, ya, makharijul hurufnya, tahsin tilawahnya. Dan tilawah yang sesungguhnya adalah tilawah makna, yaitu mengamalkan isi dan kandungannya. Nah, itu dua-duanya tilawah ini, jenis tilawah ini menjadi agenda dan misi diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian agenda yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah. Jadi yang pertama at-tilawah, yang kedua at-tazkiyah, yaitu mensucikan mereka, membersihkan mereka, ya, dari penyakit-penyakit hati, dari noda-noda kesyirikan, ya, dari ya penyakit-penyakit hati lainnya, kesombongan, hasad, iri, riya dan sebagainya. Ini juga agenda diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazkiyah. Nah, dan kita oleh ulama kita ada pembahasan khusus dalam disiplin ilmu agama, yaitu tazkiyatun nufus. Nah, dan agenda yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, ta'limul kitabi wal hikmah, ta'lim. Agenda diutusnya Rasul ke tengah-tengah umat adalah ta'limul kitabi was sunnah, mengajarkan Alkitab dan as-sunnah. Ya, ini 3 agendanya Rasul disebutkan di ayat ini. Yang ketiga, ta'limul kitabi was sunnah. Dari mana kita artikan as-sunnah? Al-hikmah, kalau kita merujuk jamasan kepada tafsirnya, diartikan oleh para ulama as-sunnah. Nah, al-hikmah adalah as-sunnah. Ya. Kemudian Allah SWT sebutkan, ini yang menyebabkan kita harus mensyukuri nikmat dan karunia besar ini. Karena Rasul yang diutus membawa 3 agenda dan misi yang luar biasa, besar sekali maslahatnya untuk kita. Karena sebelumnya, bagaimana keadaan manusia sebelum diutusnya para Rasul, khususnya Rasulullah SAW? Allah katakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulunya sebelum diutusnya Rasul, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Lafi dhalalim mubin. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya cukup ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Sudah tersampaikan maknanya. Tapi ditambahkan lagi huruf lam, lafi. Dan lam di sini dalam bahasa Arab, dalam tatanan bahasa Arab adalah lam at-taukid, yaitu penegasan. Lafi dhalalim mubin, artinya manusia sebelum diutusnya Rasulullah betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Semuanya sesat, akidahnya, keyakinannya, ibadahnya, sampai akhlak moralitasnya hancur-hancuran sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian diutuslah beliau dengan membawa 3 misi ini: at-tilawah, at-tazkiyah, dan ta'limul kitabi was sunnah.
Quran surat Ali Imran ayat 124, dan kita bisa menjumpai ayat semakna dengan ayat ini ya di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Jumu'ah, di awal-awal surat Al-Jumu'ah dan yang lainnya. Baik, ahibatibillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh berikutnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa dzakkara subhanahu biminnatit tamkini li anbiya'ihi alaihimussalam wa li ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan karunia at-tamkin. Ya, tamkin jamaah sekalian itu dikokohkan. Tamkin dimenangkan, dikokohkan. Ya, dijadikan sebagai penguasa di muka bumi. Setelah sebelumnya keadaan mereka hina dina, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan mereka di muka bumi. Ini Allah ingatkan sebagai salah satu karunia yang besar dalam Al-Qur'an. Pertama kepada nabi-nabinya alaihimus salatu wassalam, dan yang kedua kepada hamba-hambanya yang beriman. Contoh, qala ta'ala tentang Nabi Musa dan Harun alaihimassalam. Allah berfirman, wa laqad mananna ala Musa wa Harun. Dan sungguh kami telah berikan karunia kepada Musa dan Harun. Ya, ini jelas Allah mengatakan sungguh kami telah berikan karunia ya kepada Musa dan Harun. Apa karunianya? Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Ketika kami selamatkan keduanya dan kaum keduanya dari bencana besar. Ya, yang dimaksud dengan al-karbul azim, bencana besar, tentu saja adalah permusuhan Fir'aun dan bala tentaranya kepada Nabi Musa dan Harun. Kemudian ayat berikutnya, wa nasarnahum fakanu humul ghalibin, dan kami tolong mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang tertolong atau orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ceritanya masyhur di dalam Al-Qur'an tentang diselamatkannya Nabi Musa dan orang-orang yang bersama beliau. Ayat selanjutnya, wa atainahumal kitabal mustabin. Karunia yang lain yang Allah berikan kepada keduanya, dan kami berikan keduanya kitab yang nyata. Ya. Dan kami berikan kepada Musa dan Harun kitab yang nyata. Nah, di sini jamaah sekalian, ya kalau kita kembali lagi murojaah rukun iman kepada kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kan kalau kita waktu belajar rukun iman, ya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab-kitab suci kepada nabi-nabinya secara global, ya, dan secara tafsil terperinci. Artinya yang global kita yakini Allah berikan kitab-kitab kepada nabi-nabinya. Ya. Termasuk di sini kita pahami dari ayat ini berarti Nabi Harun juga punya kitab yang Allah berikan, karena Allah mengatakan wa atainahuma alkitabal mustabin, dan kami berikan keduanya. Kalau Nabi Musa kan jelas ada Taurat. Tapi Nabi Harun ada enggak kitab sucinya? Nah, kita tidak tahu secara pasti namanya apa. Ya, disitulah kita saat belajar rukun iman kepada kitab-kitab suci, kita imani secara global, secara ijmal. Setiap nabi, rasul Allah berikan kitab suci, tapi tentang namanya wallahu alam. Kita hanya bisa menyebutkan yang disebutkan Allah namanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, atau juga Suhuf Ibrahim wa Musa di akhir surat Al-A'la, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, dan ini juga salah satu ayatnya ya tentang Nabi Harun alaihissalam. Cuma rinciannya kita tidak ketahui. Tapi ini juga karunia yang Allah SWT berikan kepada nabi-nabinya. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di rangkaian
kisah Nabi Musa dan Harun, wa hadainahumas siratal mustaqim, dan kami beri petunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus. Surat As-Saffat ayat 114 sampai 118. Nah, contoh yang lain jamaah sekalian, masih terkait dengan karunia Allah berupa tamkin, kemenangan, dikokohkan, dikuatkan terhadap musuh-musuhnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami menginginkan untuk mengokohkan orang-orang yang tertindas di muka bumi, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, dan kami jadikan mereka mewarisi bumi ini. Nah, ini orang-orang beriman dari cerita nabi-nabi sebelum Rasulullah itu kebanyakannya tertindas. Nah, orang-orang yang tertindas, ya, yang hina keadaan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia at-tamkin, kokohkan mereka dan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi, termasuk umat Islam. Kita tahu dalam pelajaran rukun iman kepada hari kiamat, tanda-tanda kiamat atau di akhir zaman, ya, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaannya. Nah, akan memimpin dunia ini, ya, bersama Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa alaihissalam, ya, akan kembali memimpin setelah sebelumnya tertindas, dijajah dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk kehinaan. Kemudian ayat berikutnya, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami kokohkan mereka di muka bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Haman adalah wazir, menteri dari Fir'aun, dan bala tentara keduanya. Di antara mereka apa yang mereka, ini juga cerita, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuasaan kepada Nabi Musa atas Fir'aun dan Haman setelah sebelumnya mereka berkuasa menghinakan hamba-hamba Allah yang beriman. Kini kemudian berganti giliran mereka yang dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Surat Al-Qasas ayat 5 dan 6. Jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Contoh berikutnya, wa dzakkara bi minnatihi ala ibadihi almu'minina bidukhulil jannati wan najati minan nar. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an adalah Allah ingatkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman perihal masuk surga dan selamat dari neraka. Ya, bahkan inilah jamaah sekalian, karunia yang luar biasa, paling besar yang kita harapkan, ya, masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Nah, inilah rezeki yang paling besar, karunia yang paling besar dan rezeki yang paling besar. Saya yakin dalam doa-doa kita sehari-hari yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita memohon rezeki. Iya kan? Ya, masa pasti kita memohon rezeki. Ya, mungkin hampir tidak ada satu doa pun yang kita panjatkan kehadirat Allah melainkan kita akan sisipkan doa memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil saja, anak-anak TPA kita ajari doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pasti selalu kita mohon rezeki. Tapi tahukah kita jamaah sekalian, bahwa rezeki itu bukan hanya yang kita makan, yang kita minum, atau berkaitan dengan tempat tinggal, pakaian dan sebagainya dari yang menunjang hidup kita di dunia ini. Iya, itu juga bagian dari rezeki tentu saja.
Tapi rezeki yang paling besar adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Makanya maksudnya kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat-ayat Al-Quran, Allah ketika menyebutkan surga itu disebutkan dengan kata rezeki. Contoh di awal-awal surat Al-Anfal, setelah Allah SWT sebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, maghfirah ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Apa ini maksud rezeki yang mulia di ayat ini? Kalau kita merujuk ke kitab tafsir, kita akan tahu bahwa yang dimaksud rezeki yang mulia adalah surga. Ya, surga. Allah namakan rezeki. Nah, ini surga, apa rezeki yang paling besar? Masuk surga. Contoh yang lain dalam Al-Quran di akhir-akhir surat At-Talaq, juga ketika selesai Allah SWT sebutkan ganjaran yang Dia berikan kepada orang-orang hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, Allah mengatakan qad ahsanallahu lahu rizqa, dan sungguh Allah telah membaguskan rezeki untuknya. Kalau kita rujuk lagi kembali kepada kitab tafsir, rezeki yang dimaksud adalah surga. Nah, ini karunia yang besar ya, masa Allah sebutkan surga itu dengan kata rezeki. Jadi bukan rezeki yang untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ya, itu juga. Tapi rezeki yang paling besar, karunia yang paling besar adalah seperti yang disebutkan Syekh di sini. Allah ingatkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman, masuk surga dan selamat dari neraka. Kemudian kata beliau, wastish'arihim lihadihil minnatil azimah wal fadlil kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan hamba-hambanya yang beriman untuk memiliki syuur, perasaan, memunculkan perasaan mereka hamba-hambanya tadi akan karunia yang besar, yang agung dan yang besar ini. Ya, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran supaya muncul perasaan kita akan merasa inilah karunia yang besar ketika kita memasuki surganya Allah dan selamat dari nerakanya. Di surat At-Tur ayat 26 sampai 28 Allah berfirman, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sebelumnya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka, nah ini para penghuni surga, ketika mereka sudah berada di dalam surga, mereka mengatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu, ini maksudnya semenjak masih hidup di dunia itu, di keluarga kami senantiasa musyfiqin, merasa takut. Ya, takut jangan-jangan kita tidak masuk surga, atau jangan-jangan masuk surga tapi mampir dulu ke neraka, waliyadzubillah, karena dosa-dosa kita harus dibersihkan. Nah, ini perasaannya, menimbulkan perasaan takut. Kami dulu takut tidak bisa masuk surga, langsung bebas tes, harus melewati yaumul hisab yang sangat berat. Nah, kemudian ayat berikutnya, famannallahu alaina, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan hindarkan kami, pelihara kami dari azab neraka. Ini ayat 27. Kemudian inna kunna min qablu nad'u, karena kami dulu sebelum ini, yaitu ketika masih di dunia, nad'u. Nah, ini juga kuncinya jamaah sekalian mendapatkan karunia ini. Inna kunna min qablu nad'u, karena kita dulu di dunia senantiasa beribadah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ini juga antum bisa bawakan dalil pentingnya tauhid, besarnya karunia tauhid
ya, sebagai tiket seorang hamba untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Karena orang-orang ini di dalam surga mengingat-ingat apa amalan mereka dulu di dunia. Inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Barr, yang maha baik, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Surat At-Tur ayat 26 sampai 28. Ya. Ya, dan sampai di sini dulu jamaah sekalian ahibati fillah yang bisa kita bawakan dari lanjutan kitab fikih Asmaul Husna, masih seputar nama Allah Al-Mannan, Allah Maha pemberi karunia. Masih ada lanjutannya, insyaallah taala kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.